Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Oleg H2ANC, sebuah headphone dari Oleg yang menjadi penerus dari Oleg H1 yang kalau kalian bingung yang mana itu yang kayak gini. Dan kalau bisa kalian lihat di sini produknya cukup signifikan berbeda ya dari seri yang pertama. Mulai dari bagian boxnya kita bisa lihat di sini Oleg benar-benar total memberikan visual yang sangat-sangat kaya. Ada tulisan Oleg dan tulisan ANC yang sangat gede sekali. Di bawah ada logo H2 dan terpampang jelas gambar produknya. Di bagian belakang ada contoh pemakaian mas-mas yang pakai Oleg H2-nya sambil ngopi apa ngeteh ini nggak tahu. Dan beberapa gambar produknya disusul dengan beberapa aspek teknis. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya. Kabel charger Type-C, kartu garansi, dan buku manual yang sudah jadi satu. Bagian desain dari Oleg H2 ini cukup simple ya, berbeda sama Oleg H1 yang cukup kelihatan rame. Di sini varian warna yang kalian dapatkan itu cuma warna hitam aja. Untuk bagian headband di sini dia pakai kulit sintetis di bagian atas dan di bagian bawah dengan foam yang cukup tebal dan empuk. Di sebelah kiri dan kanan ada aksen garis yang menunjukkan kalau ini bagian adjusternya yang bisa kalian pilih dari step 1 sampai step 9. Bagian luar tangkai juga ada tulisan Oleg di sebelah kiri dan kanan dengan warna putih yang sangat-sangat terlihat sekali. Untuk bagian ear cup-nya sebelah kiri dan kanan juga kosong bagian luarnya ya. Hanya ada gimmick titik-titik-titik-titik yang sebenarnya tidak ada lubangnya sama sekali. Dan garis yang melingkar di bagian luarnya. Marking L sama R di sini juga sangat terlihat jelas pakai warna putih di bagian dalam tangkainya. Untuk earpad-nya sendiri buat saya ini earpad yang cukup basic aja. Dia pakai tipe yang bergerut, bahannya kulit sintetis dan terkesan cukup tipis ya. Build quality yang ada di Oleg H2 ini sebenarnya buat saya udah sangat-sangat bagus ya. Kerasa cukup lentur waktu saya stretch, tidak ada perasaan dan bagian-bagian suara yang bikin saya khawatir kalau ada yang bakal patah. Nah, kalau untuk kenyamanannya ya, ini sebenarnya bisa subjektif ke beberapa orang. Kalau di kepala saya, ini udah cukup pas. Tapi yang saya rasa, ini bagian lubang dalam earbud-nya itu kerasa cukup kecil. Jadi catatan untuk kalian yang mungkin daun telinganya agak besar, mungkin akan nggak muat ya di earbud-nya si Oleg H2 ini. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalian yang sebenarnya ini adalah headphone over ear malah jadi on ear nanti. Clamping force yang ada di Oleg H2 juga buat saya udah cukup pas. Nggak terlalu loose tapi nggak juga menekan. Waktu saya geleng-geleng, angguk-angguk udah cukup aman di posisi kepala. Untuk sekedar headrest buat saya ini masih kurang nyaman. Karena waktu saya stretching bagian leher, toleh kanan, toleh kiri, itu kurang bebas, kurang leluasa. Masih ada perasaan yang mengekang dari headphone-nya ini ya. Dan itu dikarenakan artikulasinya. Di sini, sayangnya artikulasinya cuma satu. Dia cuma bisa di-fold aja dan bikin dia lebih ringkes. Jadi tidak ada swivel, tidak ada tilt. Sekarang kita cek kelengkapan dari tombol-tombol dan port yang ada di Oleg H2 ini. Di sebelah kanan kosong, tidak ada apa-apa, dan di sebelah kiri kita bisa lihat mulai yang pertama ada lampu indikator untuk mode ANC-nya. Lalu ada tombol ANC yang sudah didedikasikan untuk fungsi ANC-nya sendiri. Ada tombol plus yang berfungsi untuk menaikkan volume dan next track apabila ditahan. Ada tombol minus yang berfungsi untuk menurunkan volume dan previous track apabila ditahan. Lalu ada tombol power, ada lampu indikator, port Type-C, lubang aux, lubang mikrofon. Dan semua hal tadi di cover sama Oleg H2 di bobot yang cuma 175 gram dan buat saya itu cukup ringan ya. Informasi baterai untuk Oleg H2 ini juga cukup oke ya. Dia punya kapasitas 500 mAh yang bisa tahan di 35 jam. Dan waktu pengecasan dari 0 sampai 100% itu 2 jam.
Sekarang bagian ANC-nya, dan perlu saya kasih tahu ya, untuk pengaktifan ANC-nya di sini itu berbeda dengan beberapa headphone yang ada ANC-nya ya. Jadi kalau di Oleg H2 ini kalian harus tekan dan tahan beberapa detik sampai lampu indikator menyala atau suara notifikasinya menyala. Dan sama untuk mematikan juga kalian perlu tekan dan tahan beberapa detik sampai lampu indikator atau ada notifikasinya mati. Power on. Connected. ANC on. ANC off. Power off. Nah, sekarang untuk pengalaman pemakaian ANC-nya. Yang buat saya sebenarnya di sini Oleg H2 ini kalah jauh dibanding X800 Pro atau DBE HPT90NC yang kemarin saya bahas. Pertama, saya kasih tahu dulu isolation kalau misalnya kalian nggak pakai ANC. Di sini buat saya itu nggak cukup meredam suara dari luar, cukup efisien gitu. Isolation yang ada di Oleg H2 ini bener-bener tipis gitu. Cuma bisa meredus 20-30% suasana dari luar, dan buat saya itu kerasa kurang ya. Karena kalau kalian tahu bagian earbud-nya kan juga model yang basic aja gitu. Dan walaupun ANC-nya aktif di sini, itu nggak terlalu membantu meredus suasana dari luar gitu. Mungkin hanya ambience kayak suara angin atau suara-suara yang kayak hujan dan semacamnya, tapi untuk suara-suara kayak orang ngomong, terus suara kipas angin itu bener-bener nggak kerasa. Di sini ANC-nya bener-bener bukan bintang utama sih. Ini tipis banget dan mungkin kalian yang mau fokus cari ANC dan budget, Oleg H2 ini bener-bener sangat tidak cocok. Dan di sini saya nggak akan kasih ilustrasinya karena emang tidak se-impact itu ANC-nya. Konektivitas yang ada di Oleg H2 ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, kalian bisa pakai Bluetooth versi 5.3, yang caranya juga gampang. Kalian tinggal tekan dan tahan tombol powernya beberapa detik. Nanti dia akan otomatis masuk di mode pairing dan udah, kalian langsung bisa konekin aja. Dan untuk konektivitas kedua, di sini dia pakai kabel AUX, tapi kalau kalian lihat di dalam boxnya itu tidak disediakan, sama kayak X800 Pro. Jadi kalau kalian mau pakai mode kabel, kalian harus beli sendiri kabelnya. Nah, sekarang adalah bagian suaranya. Untuk saya sendiri sebenarnya suaranya cukup oke ya. Dia punya karakter yang terkesan V-shape ya, tapi di sini bagian vokal tidak turun drastis. Bagian vokal ini masih dijaga di posisi yang netral, cuma bagian bass sama treble memang kerasa lebih kenceng. Cuma di sini bagian bass itu bass yang tipis, bass yang tight, bass yang berimpact, yang nonjok, tapi tidak booming. Jadi bassnya dep-dep-dep, bukan boom-boom-boom. Jadi bisa kebayang ya, ini nggak bakal cocok sama bass set. Dan untuk bagian treble-nya di sini kerasa cukup naik, bener-bener kerasa ngencring, kerasa hiss, kerasa pokoknya cukup hampir bikin telinga itu cukup sakit kalau dipakai dalam waktu yang cukup lama ya. Bahkan di sini untuk bagian vokal, itu vokalnya cukup ke arah mid high gitu ya. Jadi vokalnya itu terasa cukup ngencring juga. Suara cewek maupun suara cowok. Dan kalau misalnya di volume tinggi, ini suaranya kerasa cukup pecah ya. Karena treble-nya yang cukup tinggi tadi bikin kalau kalian dengerin musik dengan volume yang cukup kencang itu bakal kayak lumayan kerasa pecahnya gitu. Nyes-nyesnya itu kayak campur, cukup harsh gitu di volume tinggi ya. Bagian detail di sini juga B aja, nggak ada yang bagus-bagus banget. Bagian staging juga di sini buat saya malah kurang gitu. Walaupun sebenarnya separasinya buat saya sih udah oke ya. Tapi untuk soundstage-nya ini kerasa cukup kurang kalau buat dengerin musik. Dan nggak hanya musik. Misalnya kalian mau nonton pakai Oleg H2, kualitasnya juga hampir mirip. Bagian soundstage di sini juga kurang kerasa luas. Misalnya kayak saya nonton film action gitu, itu bener-bener kurang kerasa lega gitu. Mungkin kualitas suaranya memang bagus. Bagian vokal di sini jelas ngomongnya, bagian suara efek bass ledakan, suara tembakan, suara cring-cring itu semuanya dapet kok. Cuma kerasa nyampur aja gitu kalau suaranya itu rame banget.
Dan untuk nonton yang sekedar kayak orang ngobrol, kayak podcast misalnya, atau drama, di sini masih cukup aman. Karena emang karakter vokalnya itu cukup keluar ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk gaming, perlu saya ingatkan, kalau OLED H2 ini tidak punya mode gaming atau mode low latency. Jadi kalau kalian mau nge-game, tapi nggak mau delay, ya kalian harus beli kabel. Di sini saya coba untuk pakai main game CODM dengan koneksi Bluetooth. Dan buat saya, ini mirip-mirip sama nonton tadi ya, bagian soundstage ini juga kurang kerasa. Kualitas suara sebenarnya nggak ada masalah, itu suara elemen-elemen yang ada di game CODM itu juga cukup oke kok. Suara step itu masih bisa didengarkan dengan jelas, suara tembakan itu juga masih imersif. Tapi di sini karena soundstage-nya kecil, itu cukup kerasa gimana ya? Kerasa kurang bisa membedakan gitu jarak lawan kita, tembakan lawan, step lawan itu dekat atau jauhnya itu benar-benar kurang bagus sih kalau di OLED H2 ini. Dan juga bagian spasial yang di sini kurang terlalu membantu ya sebenarnya. Karena emang suara positioningnya itu agak delay, agak telat karena memang latensinya cukup berasa dan cukup mengganggu. Nah, untuk setiap aktivitas delay testnya mungkin kalian bisa cek sampel berikut. Ini dia, barang-barang random yang aku beli di toko oren yang mungkin aja kalian butuhkan. Part 17, langsung aja, let's go! Nah, jadi itu tadi delay yang bisa kalian dengarkan. Untuk aktivitas casual seperti biasa, tidak ada masalah. Suaranya tetap sinkron. Tapi untuk main game atau real drum, itu kerasa masih ada delay yang cukup mengganggu ya. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si OLED H2 ANC. Dan menurut saya ini karakternya cukup kerasa cempreng ya, cukup kerasa kenceng. Dan bagusnya di sini tidak ada kata-kata yang putus-putus. Semua tertangkap dengan jelas apa yang saya omongkan. Dan ini taraf yang cukup oke untuk berkomunikasi ya. Seperti biasa, saya akan pakai suara ASMR Bully untuk noise-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Silakan kalian sendiri apakah noise-nya ini mengganggu atau tidak. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya nyobain si OLED H2 ANC. Saat video ini dibuat, itu toko official naruh harga OLED H2 ini 285.000. Yang saya tahu itu beberapa toko lain jual udah di angka 190 ribuan sampai 220 ribuan lah. Yang jelas kalau kalian beli, ya akan lebih bagus di harga yang 220 ribuan ke bawah tadi ya. Kalau di official harganya masih 285.000, mending kalian harus pikir-pikir lagi sih. Overall kualitas dari OLED H2 ini sebenarnya ini headphone yang bagus kok. Cuma di sini karena udah ada pesaing seperti NYK X800 Pro sama DPE HBT90NC yang punya value lebih banyak dan lebih worth it ketimbang OLED H2 ini. Jadi OLED H2 ini kerasa kurang gitu, value-nya jadi turun karena ada dua pesaing tadi yang memberikan nilai plus yang lebih banyak gitu. Cuma OLED H2 ini menurut saya tetap produk yang bagus-bagus aja kok, selama kalian nggak mikir tentang bagaimana pentingnya fitur ANC di sebuah headphone budget. Soalnya memang kalau dibandingin sama kedua barang sebelumnya, itu OLED H2 jelas cukup kalah banyak ya, walaupun dia suaranya masih bisa bersaing sama kedua yang tadi. Cuma di sini karena ada bagian-bagian yang kurang, seperti bagian artikulasi mungkin yang serasa kurang lengkap, bagian earpad yang agak gacha ya, karena kalau daun telinga kalian lebar juga, ini jadi headphone on ear bukan over ear gitu. Jadi mungkin kalau kalian pengen saya bikinin battle antara ketiga headphone ini, mungkin bisa komen di bawah aja. Dan untuk
kesimpulan saya buat OLED H2 ini sebenarnya worth it aja kalau kalian ambil itu di harga yang 200.000 ke bawah sih. Kalau ini 220 ke atas itu rasanya kurang worth it aja. Oke, sekian pembahasan saya soal OLED H2 ANC. Ojo lali di like yuk. Ora popo. Matur suwun. OLED. Telat sekali ya mau keluar ini.